Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tercatat di majelis 96 di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita tentunya masih di bab, ini pertemuan kedua di bab solat al-musafir wal marid, solatnya orang yang sedang bersafar dan solatnya orang sakit. Kita masih di bagian pertama, solatnya orang musafir. Pada malam hari ini kita melanjutkan hadits kelima di solat di bab ini, yaitu hadits di nomor 432. Qala al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyal aw farasih shalla rak'atain, rawahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila keluar menempuh perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farasih, 3 farsah, beliau mengerjakan solat 2 rakaat, yaitu mengqasar solat, Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada beberapa hal yang kita harus tahu di sini, di terjemahan dulu ini. Sebutkan kalau keluar 3 mil. Hampir kita tidak tahu perkara mil ini berapa seluruhnya tentunya. Karena ini ukuran yang biasa digunakan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang kan kita lebih sering kilometer. Kalau dulu mil, barit, farsakh, itu yang sering digunakan. Itu di hadits. Karena orang dulu tidak ada berbicara kilometer, tidak pakai meter, tapi pakai mil. Nah, sekarang sudah dimeterkan. Sini sebelum kita bahas dulu itu 1 mil. Supaya sebentar kita sudah jelas apa yang diinginkan dengan 3 mil. Kita berbicara mil syar'i maksudnya ya. Ukuran jarak 1 mil menurut pandangan syar'i. Yang dikenal dalam kitab kitab-kitab fikih modern, rata-rata fikih belakangan, kontemporer ini. Karena dulu orang selalu pakai mil, tidak ada yang pakai kilometer. Jadi rata-rata berbicara mil ini adalah buku-buku fikih belakangan. Dan kalau kita berbicara di fikih modern ini,
itu ada sedikit perbedaan dalam penukilan nilai kilometernya 1 mil itu. Iya. Kalau dimeterkan. Cuman kalau kita melihat penjelasan para ulama fikih dulu, mereka pakai dhira, pakai hasta. Bukan meter. Jadi kalau kita buka fikih, itu mereka akan mengatakan 1 mil itu 4,000 dhira. 1 mil itu 4.000 hasta. Itu 1 mil. 4.000 hasta. Iya. Ini yang disebutkan oleh para ahli fikih dari berbagai madhab. Kalau kita buka fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yaitu fikih imam 4, mereka akan sebutkan 1 mil itu 4.000 hasta. 1 mil itu 4.000 hasta. Iya. Itu yang mereka sebutkan. Setelah itu dikonversikan ke ukuran modern sekarang. Kan dulu ukurannya hasta. Iya. Ukurannya 1 hasta. Kalau modern sekarang gimana? Kalau diukurkan menjadi meter. Ada sedikit perbedaan. Iya, karena terkait dengan sehasta itu panjangnya gimana? Iya, sehasta itu. Ini yang masalah. Karena beda-beda juga orang panjang pendek tangannya. Ini lagi masalah. Iya, cuman rata-rata ukuran dalam syariat itu ukuran orang pertengahan. Misalnya kalau mereka berbicara sok. 1 sok kan 4 mud. 4 kali ini telapak tangan di ukuran zakat. 4 kali ini telapak tangan digabungkan. 4 kali ini namanya 1 sok. Ini ukuran tangan siapa? Nah, mereka bilang tangan orang pertengahan. Bukan orang yang kecil tangannya, bukan orang yang besar tangannya. Rata-rata begitu. Pakai orang pertengahan kebanyakan. Sama dengan mereka ya berbicara tentang masalah dhira ini, tentang masalah 1 dhira ini 1 hasta. 1 hasta. Ini juga mereka membicarakan. Mereka membicarakan. Iya. Kalau kita melihat bahwa apa yang dibahas oleh ulama fikih, maka kita akan melihat mereka agak sedikit perbedaan kalau dikonversikan ke meteran. Ada yang mengatakan ini 1 mil itu kan 4 berapa tadi? 4.000 hasta. Ada yang mengatakan dia adalah 1.840 meter. Itu 4.000 hasta tadi. Iya, itu 4.000 hasta. Iya, ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian kita harus tahu dulu dhira tadi apa? Dhira itu adalah ujung siku sampai ujung jari orang dewasa. Itu dulu dhira. Ini ujung jari orang dewasa, orang biasa sampai ujung sikunya ini. Itu disebut hasta. Itu yang disebut hasta, bukan di ketiak. Iya, bukan di ketiaknya, tapi di sini, di sikunya ini. Jadi 4.000 ini
4.000 ini, itu disebut 1 mil. Disebut 1 mil dulu. Jadi dia ukur dari sini ke ujung jari. Iya, itu hasta. Itu sering dibicarakan. Masalah jarak antara kita dan sutra juga, itu disebut juga ukuran hasta. Pokoknya dalam hadits itu ukurannya hasta. Hasta itu ujung jari sampai siku. Iya, sampai siku. Itu dibilang 1 hasta. Sekarang 1 mil 4.000 hasta. 4.000 ini. Itu 1 mil. Iya, 1 mil. Iya, dulu biasa orang kalau ukuran panjangnya tali, dia simpan di sini sampai ke sini. Kan dia gulung dah, dia tahan di sini sampai ke sini. Itu 1 hasta namanya. 1 hasta. Baru dia gelar nih, oh berapa hasta ini? Ini tanah, dia mau beli. Sekian hasta. Nah sekarang, terkait dengan 1 mil 4.000 hasta. Setelah itu mereka berselisih pendapat. 4.000 hasta tadi itu berapa kalau dikonversikan ke ukuran meteran, ukuran modern sekarang? Ada yang mengatakan 1 mil syar'i itu 4.000 hasta tadi itu adalah sama dengan 1.848 meter. 1 kilo berapa? 1 kilometer. 1.000 meter kan? Berarti 1 mil ini berapa? 1 kilometer, 848 meter. Berarti hampir berapa kilo? Hampirlah 2. Ini ukuran pertama. Ada yang menggenapkan. Di antara ulama fikih, ada yang menggenapkan menjadi 1,9. 1 mil itu adalah 1,1900 meter, kilometer. 1.900 meter. Berarti 1.900 meter genapkannya. Oh, lumayan juga jauh dia genapkan. Karena perhitungan pertama 1.848 meter. 1.848 meter. Pandangan kedua, 1 hasta ini, 1 mil itu tadi 4.000 hasta. Kalau hastanya sebenarnya tidak ada masalah. Imam 4 sepakat. 1 mil itu 4.000 hasta. Cuman dari hasta ke meter ini yang bermasalah. Hitungan pertama dari hitungan hasta ke meter itu adalah 1.848 meter. Itu 1 mil. Dari konversi hasil dari 4.000 hasta. 4.000 hasta. Kemudian pandangan kedua, dia genapkan. Dia bukan 1.848, tapi dia genapkan menjadi 900, yaitu 1.900 meter. Berarti bisa dikatakan kurang 100 meter lagi, itu 2 kilometer. Iya kan? Ini yang kedua. Yang ketiga, dari ulama madhab juga ini, ketika mereka konversikan ke meter, maka dia genapkan 2.000. Nah masing-masing tambah hampir 100 kan? Dia genapkan 2.000. Kan yang pertama berapa? 1.848. Yang kedua 1.900. Yang ketiga dia genapkan 2.000. Berarti dia tambah lagi tadi 100. Iya kan? Ini perbedaan. Sehingga nanti hasil penjelasan hadis tadi akan berbeda. Iya. Oleh karena itu secara praktek sebenarnya di dalam madhab fikih berbeda-beda terkait dengan jarak safar itu. Karena mereka beda dalam menjelaskan ukuran mil. Ukuran 1 mil tadi. Iya. Anggaplah sekarang. Berarti kan sebenarnya kalau kita melihat madhab 4
itu antara 1,8 hingga 2. Aduh, paham mungkin ini? Kalau kita buka fikih madhab, mereka semua sepakat bahwa 4.000 diro. 4.000 diro. Tahu 4.000 diro tadi dah? Itu 1 mil. Dari ujung jari ke ujung siku. Iya, setengah meter ini ya. Setengah toh? Iya, setengah meter mungkin ini ya. Atau tidak? Ukur muka nanti kalau pulang. Iya. Jadi ini kan 1 mil 4.000 ini. 1 mil 4.000 ini. Kemudian mereka berbeda-beda 4.000 ini. Tapi kalau kita buka fikih madhab, sebenarnya tidak keluar dari 1,8 hingga 2. Nah, kan begitu penjelasannya. Antara 1,8, yaitu ukuran madhab pertama, ketika dia konversikan 4.000 tadi ke meter, maka dia akan bilang 1.848 meter. Madhab kedua, enggak. 4.000 itu adalah 1.900 meter. Madhab ketiga masih dalam madhab 4. Bukan segitu. Dia akan bilang genap 2.000. Kenapa bisa begitu? Dia 2.000 tadi, yaitu mereka langsung genapkan dari semua hitungan madhab tadi. Memang ada ulama yang seperti itu. Dari ulama dulu sampai sekarang ini, mereka kadang langsung hitung genap, katanya lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Sama dengan nilai 1 so itu. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin 2,5 kilogram misalnya begitu. Syekh bin Baz genap 3 kilo. Kan lebih, enggak apa-apa, hati-hati. Kurang itu yang bermasalah. Kurang itu yang bermasalah. Itu enggak masalah perhitungan ini. Makanya intinya antum harus paham bahwa 1 mil sepakat dalam madhab 4.000 diro. 4.000 hasta. 1 hasta itu ujung jari sampai siku. Iya, itu 1 hasta. 4.000 ini sepakat, itulah 1 mil. Itulah 1 mil. Setelah itu mereka berselisih kalau diarahkan ke meter. Berapa meter? Ada yang mengatakan 1.848. Ada yang mengatakan 1.900. Ada yang mengatakan 2.000. Mungkin dipahami? Kembali ke hadis. Lihat terjemahannya hadis. Rasulullah kata Anas, apabila keluar menempuh perjalanan sejauh 3 mil. Sejauh 3 mil. Iya, atau 3 farsah, belum mengerjakan sholat 2 rakaat, yaitu mengkosornya. Kalau sudah keluar 3 mil dari rumahnya. 3 mil dari rumahnya. Bukan jarak tempuh safar ya. Tapi kalau belum safar, sudah keluar dari kampungnya 3 mil. Berapa berarti 3 mil? Tadi kali maki. Anggaplah hitungan genap ya. Paling tinggi tadi. Berapa 1 mil tadi? Berselisih para ulama kita. Anggaplah kita hitung tadi dulu tau, genapki. Kasih genapki 2.000 tau. 2.000 tadi 1 mil. Tau berarti 3 mil berapa? Kan kita sudah meterkan. Ini saudaraku tercinta masih hasta. Nah kita sudah meterkan. Sudah dikonversi saudara. Sudah. Tinggal kami dulu itu diro sedikit. Walaupun sebenarnya kita lebih suka takbir dari hadits daripada ke meter. Karena hadits Nabi tidak pernah berbicara meter. Kalau Nabi berbicaranya mil. Cuman kan sekarang itulah kita rata-rata sudah pakai kilometer. Kan begitu? Sekarang saya ulangi, 1 mil tertinggi dalam buku madhab, tertinggi ini, 1 mil tertinggi dalam buku madhab adalah 2.000 meter. 2 kilo. 2 kilometer, bukan 2 kilogram Pak ya. 2 kilometer, 2 kilometer.
Nah, berarti tertinggi ini, tertinggi. 1 mil 2 kilometer, kan begitu? Iya, 1 mil, 1 mil. Berarti sekarang Nabi itu tidak melakukan jamak qasar kecuali setelah 3 mil. Nah, berapa kira-kira? 6.000 berarti. Jadi belum jalan misalnya, kita rumah tadi Jannatul Firdaus. Mau safar ke Baru. Nabi tidak jamak waktu di Makassar. Tidak jamak qasar maksudnya. Belum akan jamak qasar kalau sudah melewati 3 mil. Berapa berarti? 6 kilometer. Paham jak ini? Di kemana ini? Kemana 6 kilo itu? Kalau kita ke Baru. Sudiang mi atau mana? Daya ya? Jadi di Masjid Daya berarti sudah bisa kita jamak qasar. 6 kilo, pokoknya 6 kilo ke perjalanan tak. Mulai bisa jamak qasar. Kalau belum keluar dari situ, jamak sempurna. Akan datang nanti pembahasannya. Akan datang nanti. Kalau kita mau jamak, belum keluar dari 3 mil, belum, maka kita jamak sempurna. Itu nanti akan datang penjelasannya. 4 duhur, kemudian 4 asar. Baru jalan maki. Ini sekarang kita berbicara jamak qasar. Kita mau safar. Kapan baru bisa mulai jamak qasar? Setelah 3 mil. Tahu maki 3 mil toh? Ya kan? 1 mil, ingat. 1 mil hitungan tertinggi dalam buku mazhab 2.000. Nah, 2.000. Itu genap. Hitungan tertinggi. Terendah 2.848 meter. Ya, sadar semua ya. 1.848 meter. Kali maki 3. Ini penting ini. Supaya nanti kita kapan jamak qasar. Kapan kita jamak qasar? Setelah kita keluar dari 3 mil. Ingat, bukan jarak safar ini nah. Kita ini berbicara yang sampai safar ke Sudiang jamak qasar maki. Padahal itu bukan berbicara jarak jamak qasarnya ini. Kapan kita jamak qasar? Bukan berbicara jarak jauh tempuhnya. Tapi ini kalau kita mau safar, mulai jarak berapa kita jamak qasar? 3 mil. 3 mil. Paham maki mil ini? Alhamdulillah. Tapi masalahnya setelahnya ada lagi istilah farsakh. Ya apa mil lagi ini? Kan ada di situ. Ketika beliau sudah keluar 3 mil atau 3 farsakh. Nah, berapa lagi ini 3 farsakh? Kembali lagi kita hitung. 1 farsakh. 1 farsakh. Iya. Itu ya berapa mil? Itu 1 farsakh. Ini yang kita perlu kita ya pahami baik-baik. Ini juga para ulama rahimahumullahu taala ya berselisih pendapat terkait dengan 1 farsakh. Terkait dengan 1 farsakh ini. Ini yang masalah lagi hitungan kedua. Karena 3 mil atau 3 farsakh. 3 mil atau 3 farsakh. Mayoritas ulama fikih, saya langsung bilang mayoritas, 1 farsakh itu 3 mil. Kita berbicara mayoritas, 1 farsakh itu 3 mil. Iya, 3 mil. Yang mana 1 mil 4.000 hasta. Sudah tadi itu. Setelah itu kita kali lagi 3 mil. 1 farsakh 3 mil. Kita kalikan berapa? Gimana cara kalinya ini bagus?
Nggak? Kan 1 parsak 3 mil. 1 mil 4.000 hasta. Atau ndak mau pakai hasta? Langsung meter? Baik. Langsung kita pakai meter. 1 parsak 3 mil. 1 mil 2.000 meter. Kali makin dulu itu. 2 kali 3 mil dah. Berarti berapa ribu dulu? 1 parsak. 6.000. 6.000 apa ini? Meter. Berarti 3 mil berapa? Hancur kita ini semua ya. Iya, lama sekali makin sekolah SMP, SMA di. Tua-tua ke semua ini. Nah, hitungkan dulu saya ulangi. 1 farsak 3 mil. 3 mil dulu tak? 3 mil kali 2.000. 6.000 kan? 6.000. 1 farsaknya 6.000. Kali makin lagi 3. Karena Nabi bilang 3 farsak. 18.000 meter. Mantap tahu. Iya, apa itu kertas? Oh, bukan. Saya kira kritik farsak. Jadi aman magede? Aman. 3 farsak berarti 18 meter atau kilo. 18.000 meter. Begitu dulu toh? Baru berapa kilo? 18 kilo kan begitu jadinya. Ini alhamdulillah karena kita kasih genap. Hari ini kita belajar luar biasa. Iya, main hitung-hitung. Iya, Masya Allah, alhamdulillah. Perasaan ini lama maki SMA. Hitung lagi hari ini. Ini perbedaan di hadits. Iya, kan Nabi Anas bilang, Nabi kalau keluar beliau qasar itu mulai dari 3 mil atau 3 farsak. Kalau kita pakai 3 mil berarti 6 kilo bisa sudah qasar. Tapi kalau kita pakai 3 farsak berarti 18 kilometer baru boleh ke jamak qasar. Berarti tadi itu di Sudiang sudah bisa maki. Jamak qasar dah hitungan kalau 3 mil. Tapi kalau 3 farsak di mana kita jamak qasar? Di masa pare-pare 18 Pak. Itu ratus mil itu. Sudiang. Kasih paski. 18. Maros. Berselisih tom maki. Ya. Sudiang. Awas salah itu nanti masalahnya ucapan ini nanti orang jamak qasar mi Sudiang. Gara-gara kita orang salah nanti. Kasih paski dulu. Maros. Bertambah mikir lagi Maros. Jadi berarti di Maros begitu ya? Bandara. Bandara. Coba lihat dulu di Google tak. Ke bandara itu berapa dari Makassar? Nggak, gini saja. Bandara saja supaya enak maki. Di bandara nanti kita jamak qasar mi sebelum naik pesawat. Itu je masalah ini. Kapan kita mulai? Lihat ke dulu. Bantu ke dulu. Iya. Bandara 22. Masya Allah. Itu dia. Ternyata itu bandara 22. Artinya, begini sebenarnya saudara. Saya pernah berselisih sama teman ustadz lagi safar. Saya di bandara sudah jamak qasar. Saya, kalau di bandara sudah jamak qasar. Ada teman saya ustadz, safar sama, dia sempurna. Kenapa kira-kira berselisih? Ini masalah kapan kita mulai jamak qasar. Iya kan? Saya bilang kalau di hadits 3 mil, artinya di Sudiang boleh maki. Apalagi Sudiang bumi lain mi memang. Iya. Bumi Sudiang. Nah,
Iya kan, kalau kita pakai 3 mil, boleh mi. Tapi kalau kita pakai 3 farsak, berarti di bandara kan boleh mi. Iya kan, karena di bandara sudah 20. Artinya gini sebenarnya, kalau saya dan kita sepakat, bahkan kita ambil 3 mil atau 3 farsak, bandara itu sudah masuk. Iya kan, sepakat itu. Mau bilang 3 farsak atau 3 mil. Mungkin kita paham ini. Ini kapan kita mulai begitu? Ini pembahasan penting sekali karena ini samar. Jangan di kita, di Ustadz saja kita beda selisih pendapat. Bandara itu kita sudah jamak qasar atau belum? Tapi kita harus lihat hadits supaya aman ke. Di hadits ini Anas riwayat Muslim. Inilah yang saya mau pahamkan sama kita. Iya, kalau seandainya malam ini hanya ini sudah enam ini. Supaya kita nanti besok safar maros aman mi. Iya, kalau mau kemana begitu. Di bandara bisa. Anas bilang, saya ulangi haditsnya. Ini yang saya mau pahamkan ke kita. Bahwa kata Anas, Rasulullah apabila keluar menempuh perjalanan sejauh 3 mil atau 3 farsak, belum mengerjakan sholat 2 rakaat. Artinya sudah mulai jamak qasar. Sudah mulai jamak qasar. Sumber hadits Anas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas masalah pendalilan sandarannya sahih. Iya, adapun nanti berapa jarak baru kita jamak qasar, nanti lagi itu. Ini kalau kita safar, kita sudah bisa mulai jamak qasar 3 mil atau 3 farsak. 3 mil atau 3 farsak. Derajat hadits sahih, ini hadis Anas diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 691. Derajat hadits sahih Muslim. Fikih hadits. Ini yang mau saya sampaikan. Iya, cuman kita ndak hitung lagi tadi itu berapa. Karena ini masalah mufradal hadits. Itu tadi itu yang kita ributkan. Fikih haditsnya, qasar itu disyariatkan setelah keluar dari daerah si musafir dan telah melewati rumah-rumah penduduknya. Ini pertama. Iya, qasar itu disyariatkan setelah keluar dari daerah si musafir. Ini sebenarnya saya ambil jalur pertengahan. Iya, kalau keluar dari daerah si musafir dan telah melewati rumah-rumah penduduknya. Dari mana kita sebutkan ini? Karena di pembahasan hadits Anas di Bukhari Muslim, ada sebenarnya hadits ini yang membuat saya bilang begini. Saya bilang ketika keluar dari daerah si musafir atau melewati rumah-rumah penduduknya. Hadits Anas Bukhari Muslim belum bilang begini. Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an wa sallal asr bidil Hulaifah rakaatain. Nabi sholat di Madinah 4 rakaat zuhur. Kemudian Nabi keluar dari Madinah. Ketika sudah di Dzul Hulaifah, tahu Dzul Hulaifah? Mikot Pak, orang umroh atau orang haji yang lewat dari Madinah. Mikotnya Dzul Hulaifah. Dan beliau sholat di Dzul Hulaifah. Beliau kan penduduk Madinah. Ketika beliau bersafar di Dzul Hulaifah, beliau sholat asar 2 rakaat. Dan ketika kita ukur jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah, jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah itu 6 mil. 6 mil. Tahu Jikip tadi berapa? 6 mil. Tadi 1 farsak dulu berapa tadi? 3 mil toh? 1 farsak 3 mil.
Sementara jarak dari Dzul Hulaifah dari kota Madinah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi adalah berapa tadi? 6 mil. Berarti berapa itu? Kalau 1 mil 2 kilo. Berarti berapa? 12.000 berarti 12 kilometer. Nabi sudah qasar di Dzul Hulaifah. Dipahamkan? Nabi sudah qasar di Dzul Hulaifah. Di Bir Ali. Kalau sekarang dikenal dengan Bir Ali. Bagi orang yang pergi ihram. Safar umroh atau safar haji. Nah, Dzul Hulaifah itu dari Madinah ke Dzul Hulaifah itu sudah melewati kampung Madinah. Sudah keluar kita dari kampungnya Madinah. Makanya saya bilang tadi ketika sudah melewati rumah penduduk kampung itu. Rumah penduduk. Iya, itu yang saya bilang tadi. Jadi boleh kita hitung pakai kilometer. Boleh kita hitung lihat dari rumah penduduk kampung itu. Artinya kalau kita dari Makassar. Sudah keluar dari Makassar, masuk maki Maros. Bukan kota Maros ya. Masuk maki wilayah Maros. Boleh maki jamak qasar. Sekarang bandara itu di Makassar atau di Maros? Maros. Berarti kita sudah jamak qasar. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jelas tak? Karena lewat mi kampung tak. Dan juga secara takbir hadits lewat mi. Lewat dari 3 mil, bahkan lewat dari 3 parsah. Iya, lewat dari 3 mil, lewat dari 3 parsah. Kalau kita dari Makassar ke atas, nah, kita masuk injak tanah Goa. Sudah itu. Lewat mi rumah kampung tak. Dan ini yang paling bagus untuk sekarang. Karena para ulama mengatakan dulu orang itu kan tinggal berkelompok. Sekarang karena kelompoknya meluas, itu rumah itu sudah bersambung. Kalau kita pakai urutan selama rumah bersambung, sampai kiri di mana sambung terus. Kan begitu tuh. Sambung terus. Makanya yang dilihat sekarang adalah perbatasan daerah. Kapan kita keluar dari Makassar, masuk Goa. Keluar dari Makassar, masuk Maros. Jamak qasar maki. Sudah boleh jamak qasar. Karena Nabi sholat duhur 4 rakaat di Madinah. Belum safar, belum keluar. Di Dzul Hulaifah belum sudah sholat 2 rakaat. Dan jarak dari kota Madinah ke Dzul Hulaifah 6 mil. 6 mil. 1 mil 2 kilo. 6 berarti 12 kilo. Jelas mungkin ini? Ini fikih pertama. Fikih pertama. Kemudian qasar itu disyariatkan pada safar taat. Ini masalah sederhana. Qasar itu disyariatkan pada safar taat dan safar mubah. Adapun safar maksiat diperselisihkan oleh mayoritas ulama. Walaupun ya kadang orang pergi maksiat ya tidak sholat. Biasanya begitu. Tapi siapa tahu pergi berzina tapi sholat ki. Tidak ada. Tidak ada. Siapa tahu, kita tidak tahu toh. Dia mau pergi mencuri tapi di perjalanan sholat ki. Boleh nggak qasar? Itu pembahasan fikih. Iya. Kalau ini diperselisihkan. Kalau safarnya safar taat, pergi umroh, pergi haji, sepakat. Safarnya safar mubah, boleh. Safar untuk pergi kerja yang mubah, boleh. Qasar. Safar maksiat ini diperselisihkan. Mayoritas berpendapat tidak disyariatkan qasar supaya memberatkannya. Kan gini kalau kita bilang safar maksiat boleh qasar, tambah ringan nih. Iya. Tidak disyariatkan. Kalau mayoritas dan sebagian ulama membolehkan dengan dalil umum. Kan ayat cuma mengatakan fa idza darabtum wa idza darabtum fil ard. Jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, ini kan umum. Maksiat taat mubah. Sebagian ulama berdalil dengan ayat itu mengatakan boleh.
Nah ini kembali nanti ke maslahat dan mudaratnya. Iya, maslahat dan mudaratnya. Ini yang kita bahas malam hari ini. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika masih samar, boleh kita bertanya. Yang masih samar, setelah adzan boleh langsung bertanya, kita kasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, ada pertanyaan langsung? Jadi ada juga faedahnya tadi itu ya. Jadi ketika kembali safar itu juga begitu. Jika boleh menjamak qasar di bandara, karena sudah 22 kilo. Kalau kita orang Makassar, kembali tak juga begitu. Jadi selama kita belum masuk Makassar, masih boleh jamak qasar. Tapi kalau sudah masuk kota Makassar, tidak boleh lagi jamak qasar. Karena bukan lagi musafir. Jadi bukan sampai rumah. Iya, berapa mil kita belum masuk. Itu juga faedah terkait dengan itu. Jadi bukan hanya saat perginya,
saat kita juga kembali seperti itu juga. Nanti akan ditegaskan ulang insya Allah di pembahasan hadis berikutnya. Iya, masalah Nabi bersafar ke ke Makkah dan bersafar ke Tabuk. Ustaz, ada pertanyaan langsung? Boleh. Silakan Pak. Ini ada pertanyaan kertas, Ustaz. Kalau dari JF ke Moncongloe itu termasuk gua Ustaz. Salah Ki. Moncongloe itu bisa gua bisa Maros. Iya, Moncongloe itu kan 3 itu di situ. Makassar, Gua, Maros. Iya. Kalau kita hanya pergi ke Moncongloe, tidak disyariatkan jamak qasar. Kan bukan safar Ki. Tapi kalau mau ke Baru, tapi lewat Moncongloe. Di Moncongloe sudah bisa jamak qasar. Karena kenapa? Sudah keluar dari Makassar. Sudah keluar dari Makassar. Mungkin kita paham ini. Tapi bukan pergi ke Moncongloe baru titik nih. Itu belum safar. Nanti insya Allah akan dibahas. Sayang sekali penulis rahimahullah. Seharusnya setelah hukum bolehnya jamak qasar, seharusnya jaraknya dulu. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Saya juga mau sebutkan nanti mendahului penulis. Akan datang nanti haditsnya. Berapa jarak tempuhnya baru kita jamak qasar. Nah, nanti akan datang itu pembahasan. Jadi kita harus sabar dulu karena penulis membahasnya disyariatkan jamak qasar. Kapan bolehnya? Kalau sudah keluar dari 3 mil. Itu dulu. Belum membahas sampai ke mana baru dikatakan safar. Belum. Saya juga mau sebutkan nanti tidak enak. Akan datang haditsnya baru kita sudah sebut. Jadi kita ikuti pembahasan dari penulis. Jadi itu ditahan dulu sedikit. Silakan Mbak. Bismillah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ustaz tadi terkait menyangkut masalah safar di bandara. Ini terjadi tadi kan hilangnya karena ada orang kota dan ada dunia lain tadi yang disebut Ustaz. Maksudnya saya kalau ada orang Sudiang yang dalam rombongan safar kan sudah terikat pada amir safar ya Ustaz. Kalau ketika umroh. Bagaimana menyikapi ketika terjadi seperti ini Ustaz? Ada yang belum masuk dalam jarak 6 mil, tapi ada yang sudah masuk dalam melebihi dari jarak 6 mil itu tadi. Jazakumullah khairan. Baik, begini. Jadi ini kan pembahasan 3 mil tadi, 3 mil. Kalau sebenarnya melebihi 3 mil, tidak ada pembicaraan. Sebenarnya. Cuman kadang kita dapat masalah ini. Sudah keluar maki perbatasan daerah tak? Sudah masuk misalnya, Sudiang itu masuk Makassar. Kan masuk Makassar. Kita dari Sudiang itu ke bandara kan sudah masuk Maros. Apakah kalau sudah lewat perbatasan itu sudah mulai jamak qasar? Di situ kalau di atas 3 mil tidak ada masalah. Sudiang ke bandara berapa mil? Kan kalau 3 mil berarti kan 6 kilo Ustaz. Kalau 3 mil tadi. Iya. Kan kali 3. Kan kita hitung genap tadi tak? 6. 2000. 1 mil 2000, 2 kilo. Berarti 6 kilo. 3 mil itu 6 kilo. Sekarang dari Sudiang ke bandara berapa kilo? Tidak sampai Ustaz. Tidak sampai. Iya kan bandara baru itu masih perbatasan Makassar Ustaz. Masuk Makassar sekarang malah. Karena simpang 5 Ustaz. Baik tahu. Ngeri. Iya. Bandara baru ya Ustaz. Iya bandara baru ini. Jadi sekarang pembicaraan kita adalah kalau kita mau hati-hati, kita orang Sudiang. Jangan ke jamak qasar di bandara. Sholat duhur dulu sempurna. Nanti asarnya boleh kalau mau jamak asarnya nanti setelah tiba di Jakarta misalnya. Dan boleh jamak tapi jamak sempurna. Akan datang itu. Sebenarnya saya tidak singgung ini jamak sempurna, jamak qasar. Karena haditsnya akan datang. Akan datang. Nabi itu kalau masuk waktu duhur di rumahnya sebelum safar sempurna dulu. Baru safar. Boleh dimajukan asar di duhur ini, tapi tetap sempurna. Karena belum start. Jadi duhur 4, asar 4. Kalau kita mau jamak asarnya, maka jangan dimajukan. Tapi diakhirkan setelah safar. Jadi begitu pilihannya. Bagi orang Sudiang yang ke bandara, tidak sampai tadi 3 mil. Otomatis belum sampai 3 mil. Iya karena 3 mil adalah 6 kilo. Belum sampai. Maka dia di bandara boleh jamak.
jamak sempurna. Bukan jadi larang jamak, tapi jamak sempurna. Tahu jamak sempurna tahu? Duhur 4, asar 4. Jangan jamak kosor. Begitu Pak. Wallahualam. Ada lagi yang mau langsung? Silakan Pak. Kita kasih dulu mic sebelah. Ini Ustadz ada pertanyaan titipan. Ini pertanyaan Ustadz. Jika saya bermukim di Makassar, kemudian saya safar ke kampung. Di mana dulu kampungnya? Di sini bilang kampung saja Ustadz. Baik-baik. Terus Anggaplah di luar Makassar Ustadz. Tapi tanpa mahram. Apakah itu termasuk safar maksiat? Baik. Titipan dari calon tak ini ke adik? Baik Kak Adi, Masya Allah. Jadi pertama dulu harus disebutkan dulu ini kampungnya. Jangan sampai kampungnya di Sudiang Ji. Iya, harus ditahu dulu itu kampungnya. Karena nanti kita akan berbicara jarak safar, jarak tempuhnya. Baru boleh jamak qasar. Jadi kita sebenarnya harus tahu dulu dia kampungnya berapa kilometer. Baru kita berbicara. Tapi sekarang adalah tentunya kita berbicara kayaknya untuk sekarang kita fokuskan dulu ke safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram termasuk safar maksiat. Kenapa? Karena Nabi bilang tidak halal bagi perempuan safar tanpa mahram. Nah, kan kalau tidak halal berarti haram. Ketika dibilang haram berarti maksiat atau taat atau mubah. Kan begitu pertanyaannya. Safar tanpa mahram, safar maksiat. Sehingga diperselisihkan tadi, apakah dia jamak qasar boleh atau tidak. Kan begitu. Mayoritas tidak membolehkannya. Orang safar maksiat tidak boleh jamak qasar. Sebagian ulama mengatakan, boleh saja. Dia berdosa karena maksiatnya, tapi tidak menghalangi dari bolehnya jamak qasar. Seperti itu kan. Ini Ustaz, ada balasan Ustaz, dia bilang dari Makassar ke Jeneponto. Nah, sami safar itu. Iya, dari Makassar ke Jeneponto kan safar. Berapa kilo itu Kak Adi? Nggak aku tahu pas tuh Ustaz. Kampung tak kita tidak tahu. Siapa yang tahu Makassar Jeneponto? 80. Kalau 7 gini. Kan para ulama itu membicarakan jarak safar itu kan adalah 75 kilo ke atas. Itu yang disepakati. Kurang dari 75 kilo itu diperselisihkan. Jadi disepakat itu Imam 4. Kalau 75 kilo ke atas nanti akan datang pembahasannya. Itu sudah semua madhab safar. Semua madhab safar. Yang diperselisihkan adalah kalau kurang dari 75 kilo itu. Apakah dikatakan safar atau tidak? Itu Ji. Berarti Jeneponto Kak Adi sepakat safar. Karena ada suara dari belakang, Jeneponto itu lebih dari 80 kilo. Berarti disepakati dia jarak safar. Seorang tentunya tidak halal untuk safar. Kak Adita, jadi kalau mau safar, alhamdulillah, suruh bapaknya jemput atau segera makin nikahi. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah. Banyak yang amin kan Kak Adi? Amin. Amin, betul. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tunggu undangan tadi. Amin. Amin. Alhamdulillah. Masih ada? Tidak aman ya? Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi. Banyak kertas ini ya. Ya? Masih ada? Silakan Mbak, silakan. Jazakallah. Dulu itu waktu tahun 80-an. Iya. Saya belum lahir itu, Mbak. Iya.
Masih di takbir. Sekitar mungkin umur-umur tahun 90-an lah. Oh, menaik. Itu di Endrekang Ustaz, kalau kita ke kampung dari kota ke Duri itu sudah safar orang. Dulu Dari tahu sekarang dari kota Endrekang ke Duri. Duri ya. Berapa jarak? Jarak itu sekitar 40 kilo. Baik Pak, baik Pak. Berarti itu diperselisihkan. Mayoritas mengatakan belum. Mayoritas ulama fikih. Sebagian ulama fikih mengatakan sudah masuk. Yang penting orang-orang bilang dari kota Endrekang ke Duri itu safar. Ibnu Taimiyah condong ke situ Pak. Ibnu Taimiyah dia tidak pakai jarak. Dia pakai uruf. Kalau sebelum 75 kilo. Ibnu Taimiyah Pak. Jadi Ibnu Taimiyah itu lebih condong pakai uruf Pak. Kalau memang orang kota Endrekang ke Duri bilang safar, safar ki. Sudah boleh jamak qasar. Begitu Pak. Kalau sebagian ulama fikih begitu. Paham mungkin Pak? Jadi aman mungkin. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan Ustadz. Bukan safar ini ya. Oh, tidak ada pertanyaan safar ini. Apa hukumnya seorang tenaga medis perempuan menjadi TKHI? Tenaga kerja haji. Haji Indonesia. Mendampingi jamaah. Dan bagaimana jika meninggal di sana? Baik dong. Iya. Iya, ini sebenarnya kan safar tanpa mahram kita tentunya sudah dimaklumi dalam hukum syar'i. Diharamkan. Diharamkan safar tanpa mahram. Kemudian para ulama membahas terkait dengan hajinya. Apakah sah atau tidak? Apakah sah atau tidak? Bukan berbicara dosanya ya. Sepakat dosa. Safar tanpa mahram sepakat dosa. Tidak ada silang pendapat itu. Cuman mereka berbicara sah atau tidak hajinya. Orang safar tanpa mahram. Para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan tidak sah karena dia safar dengan dosa. Ada yang mengatakan sah dan ini pendapat mayoritas ahli usul. Sah tapi dia berdosa. Dan ini lebih bagus. Sah tapi berdosa. Karena safar tanpa mahram itu bukan hanya berlaku dosa saat haji. Tapi seluruh keadaan safar tanpa mahram dosa. Safar tanpa mahram dosa. Iya. Sehingga pendapat yang paling pertengahan dari ulama, dari mayoritas ahli usul adalah sah hajinya. Tapi berdosa. Tapi berdosa karena safar tanpa mahram. Ini hukum terkait dengan yang ditanyakan ini. Wallahualam. Bagaimana hukum suami tidak bekerja karena istrinya yang bekerja sebagai tenaga medis di luar kota karena istrinya butuh mahram untuk kerja di dua tempat yang selalu bersafar. Nah, itu mau kasih kerja maki suami tak? Jangan bilang tidak kerja. Antar istri itu, antar mahram itu kerja. Itu akad maki sudah kerjakan kak, pekerjakan kak. Jadi mahrammu. Boleh juga. Iya. Berapa gajiku sekali antar? Tidak masalah ji. Baru nanti kalau kita digaji kasih biaya maki istri tak? Kembali lagi. Kan begitu toh, tapi kan jadinya kan kita nafkahi istri tak dengan amalan tangan tak. Itu kan boleh orang bekerja sama istrinya. Boleh. Orang bekerja sama istrinya. Boleh, tidak ada masalah. Nabi, Masya Allah. Nabi kan bekerja sama istrinya. Sebelum menikah, bekerja di istrinya. Membawakan dagangannya. Khadijah. Jadi ada asal. Ada dalil dalam hal tersebut. Jadi Nabi bekerja untuk istrinya. Sebelum menikah, Nabi kerja sama Khadijah. Kemudian ketika mendengar kejujuran Nabi diceritakan oleh pelayannya juga, pekerjanya juga Khadijah, ya,
Dia ceritakan saat pulang itu bagus ini caranya berdagang. Dia ceritakan. Akhirnya Khadijah tertarik dan juga disampaikan kepada Nabi, maka Abu Thalib melamarkan Nabi SAW. Sebelum itu belum jadi Nabi tentunya. Belum jadi Nabi, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi itu kejadian. 15 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi bekerja untuknya. Tidak ada masalah. Jadi jalan keluarnya ini adalah kasih kerja misomita. Menjadi apa? Pengantar tak saat safar. Masya Allah, enaknya hidup. Iya. Setelah suami tak dapat gaji, minta kembali makin nafkahi kak. Aman lagi kita. Iya, uang kembali utuh. Alhamdulillah, jalan keluar yang bagus. Daripada kita cari lagi mahram lain, kan masalah. Alhamdulillah. Wah, ini pertanyaan sudah dibuka ya, tapi bukan safar. Ustaz, tahun 2023 saya ditalak. Allah. Di tahun ini mantan suami saya baru mengurus perceraian di pengadilan dan Senin depan ikrar talak. Dan di saat itu jadwal haid saya. Bagaimana hukumnya ketika saat ditalak saat haid? Bukan itu, bukan. Ini hanya urus status resmi. Kita sudah ditalak dari 2023. Jadi jangan sekarang ini kan hanya sekedar pencatatan sah menurut negara. Kan dari 2023 itu sudah sah menurut agama. Talak tak. Kecuali waktu 2023 itu kita ditalak saat kita haid. Baru kata Nabi SAW, murha fal yuroji'ha. Murhu fal yuroji'ha. Ketika Ibnu Umar mentalak istrinya saat haid, kata Nabi kepada Umar bin Khattab, kasih tahu Abdullah, rujuk dulu dengan istrinya karena dia talak saat haid. Jadi ketika 2023 itu dia talak kita waktu itu haid, itu namanya talak bid'ah. Talak bid'ah. Di situ baru kita tanya, adapun ini hanya sah pencatatan secara apa? Negara. Ini tidak ada lagi mau kita sedang haid atau tidak. Tidak ada lagi hubungannya. Tidak ada lagi hubungannya karena ini hanya sekedar sah secara pencatatan. Wallahualam. Iya, di sini di tahun 2023 waktu talak pertama kami sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang. Iya, itu tentunya tadi yang ditanyakan sudah aman ya, alhamdulillah. Satu lagi saja ya. Mohon maaf banyak sekali malam ini karena tadi saya lewat waktu itu. Ini pertanyaan Ana terkait Safar Malino. Iya, Ana hingga hari ini masih bermudah-mudahan dalam melakukan perjalanan ke sana. Kadang jika ketiga anak Ana libur, Ana bawa anak-anak ke sana. Dan kadang zauji tidak mengantar karena masuk kantor. Sampai Ana dapat store video Ustadz terkait dengan Malino. Iya, safar. Ana bingung. Mohon penguatnya Ustadz agar zauji juga dengarkan. Iya, alhamdulillah. Begini saja. Sebenarnya masalah Malino ini dari dulu memang kita masalah. Tapi saya sebenarnya selalu bertanya, dari Makassar ke Malino itu berapa kilometer? Walaupun sebenarnya akan datang nanti pembahasan ini terkait dengan jarak safar yang dianggap itu. Iya, berapa dari sini ke Malino? Berapa kilometer? Iya. Berapa Pak? 45. Oh iya, berselisih tongki ini Pak. Kasih jelas ke dulu. 62 dari kota Makassar ke dari JF. Mantap, mantap Bang Dul. Dari JF ke kota Malino. Berapa? Iya.
Allahu Akbar. Lama-lama saya tutup ini majelis. Iya. Beda HP itu Pak. Jangan sampai di mana itu kita ketik. Baik-baik Pak. Jadi intinya itu yang saya selalu tanyakan. Bahwa dari Makassar ke Malino itu berapa sebenarnya? Ketika kita mengatakan misalnya, anggaplah 60 km. Menurut jumhur belum itu Pak. Karena jumhur itu 75 kilo ke atas baru dianggap safar. Sebenarnya kalau kita ikut jumhur. Cuman akan datang pembahasannya sejujurnya. Jumhur ini tidak punya dalil pasti Ki. Tidak ada Ki dalil sorihah. Dalil langsung jelas Nabi mengatakan 75 kilo ke atas. Tidak ada Ki Nabi sebut begitu. Sehingga terjadilah perselisihan itu. Terjadilah perselisihan. Berapa jarak baru dikatakan safar? Yang jelas di atas 75 sepakat itu. Cuman di bawah itu langsung berselisih. Karena Nabi tidak pernah menyebutkan angka. Tidak ada penyebutan dari Nabi langsung angka. Iya. Akan datang insya Allah bersama kita nanti pembahasannya. Itu sebab perselisihannya. Ibnu Taimiyah dan ini nanti yang paling kuat karena kenapa? Karena kaidah fikihiyahnya al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadi hakim ketika kita berselisih. Itu nanti yang berat. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa karena tidak ada nas syar'i, tidak ada angka langsung menyebutkan begitu, maka kembali ke kebiasaan. Makanya saya bilang bahwa menurut kebiasaan Makassar Malino itu safar. Sama dengan Bapak tadi dari Endrekang ke Duri, orang kampungnya bilang saya safar ke Duri. Nah itu yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dan itu pendapat cukup kuat sekali. Cukup kuat sekali. Makanya kita pegang itu. Kita pegang itu. Pegang urf. Kita pegang kebiasaan. Kalau kebiasaan orang dari Makassar ke Malino safar Ki. Safar. Iya, walaupun belum 75 kilo. Mungkin kita paham ini. Sisi perselisihannya adalah sebelum 75 itu. Kalau kita bertanya, kenapa berselisih? Tidak ada nas sorih. Bahasa Arabnya begitu. Tidak ada dalil jelas yang mengatakan sekian jarak safar. Sehingga ada sisi yang membuat para ulama fikih berselisih. Tapi Ibnu Taimiyah, karena tidak ada nas, beliau berpegang bahwa kembali ke urf. Kebiasaan kita dari Makassar ke Malino safar, maka safar. Kita sebagai suami antar ke istri ta. Mau ke masuk kerja besok, pulang maki dulu. Masuk kerja, istri ta titip dulu di sana. Pulang kerja ke Malino maki lagi berlibur. Daripada istri tak berdosa. Atau biar media antar saja dulu. Sana sampai di penginapan, kita pulang maki kerja. Baru nanti istri mau pulang, jemput maki. Supaya keluar dari silang pendapat juga. Karena keluar dari silang pendapat itu aman. Iya, karena kan di bawah 75 kilo kan diperselisihkan. Mungkin kita paham ini. Dan nanti insya Allah sebagai penguat akan datang nanti pembahasannya. Terus terang ini pembahasannya belum ada. Belum datang. Kita bersabar dulu sedikit. Alhamdulillah. Ya, Syekh belum datang? Sudah ya? Belum pi? Kembali lagi? Alhamdulillah. Ya, insya Allah datang. Kita tutup dulu, cukupkan. Mohon maaf. Kalau masalah tadi mungkin kalau belum kuat sekali, insya Allah nanti akan datang. Beberapa hadits. Kalau bukan pertemuan pekan depan, depannya lagi. Iya, depannya lagi insya Allah. Sabar sedikit, alhamdulillah. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.